Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dikenal sebagai penakluk wanita. Sebenarnya apa rahasia Soekarno? Mengapa wanita selalu terpikat padanya? Mantan ajudan Soekarno, Bambang Wijanarko menceritakan Soekarno memang jagoan soal wanita. Harisma Soekarno ditambah intelektualitas yang tinggi, membuat wanita-wanita bertekuk lutut. Indonesia bakal menyajikan informasi tentang rahasia Soekarno menaklukkan hati manusia. Selengkapnya, mari saling menerima. Sebagai presiden pertama, Soekarno adalah sosok pemimpin yang termasyhur akan harismanya. Dan seorang pria yang punya banyak cerita menarik dengan para wanita. Jangankan wanita, bahkan Pangeran Norodom Sihanouk menjulukinya, Don Juan, karena kagum akan sosoknya yang selalu dikelilingi wanita. Memiliki postur yang gagah, senyumnya menawan, gaya bicaranya pun hangat bagi wanita. Kalau suaranya bisa membangkitkan semangat pemuda dari Sabang sampai Merauke, maka bisa dibayangkan ketika suara itu sampai ke relung hati dan pikiran seorang wanita. Meskipun bukan seorang presiden sekalipun, dengan cara bicaranya ini, ia masih bisa menggaet hati banyak perempuan. Karena ketampanan itu juga disertai sikap dan sifat yang karismatik. Pria seperti Soekarno memang tidak cuma satu, tapi juga tidak banyak di muka bumi ini. Jadi bagaimana pria seperti Soekarno bisa memikat hati wanita? Berikut ulasannya. 1. Jago menulis surat. Soekarno banyak mengirimkan surat. Baik itu untuk rekan seperjuangannya, hingga wanita-wanita yang ia kagumi atau cintai. Soekarno selalu bersungguh-sungguh dalam menuliskan perasaannya lewat kata-kata yang indah. Inilah yang membuat suratnya berbeda dengan rayuan picisan. Soekarno selalu tahu kepada siapa dia menulis surat dan bagaimana perasaan keduanya saat itu. Misalnya saat ia menulis surat pada Kartini Manopo, wanita terpelajar yang juga sempat menjadi pramugari. Ikutlah bersamaku, terbang bersama aku. Tetaplah jadi kekasihku, tulis Soekarno. Bagaimana kira-kira perasaan Kartini tidak ikut membumbung tinggi ke angkasa bersama kata-katanya? Atau ketika Ratna Sari Dewi, wanita Jepang yang memikat hati Soekarno sedang ngambek, sepucuk surat pun ditulis dengan bunyi, "Mengapa engkau marah pada saya? Ini membuatku sedih dan putus asa. Kekasih, tenanglah. Dewi manis, tenanglah." Tentu saja kata-kata ini mampu melelehkan kebekuan hati Dewi. 2. Rayuan maut. Kalau dalam lagu, Sabda Alam, prialah yang akan bertekuk lutut di sudut kerling wanita. Namun siapapun yang terkena sabda rayuan maut Soekarno, pasti akan terbuai dan bertekuk lutut dibuatnya. Bung Karno selalu bisa membuat wanita yang sedang bersamanya merasa istimewa. Misalnya saat ia menebar kalimat manis puitis dan filosofis pada Heldi Jafar di dalam mobil. Saat itu Soekarno 64 tahun dan Heldi bahkan masih bau kencur. "Dik, kau tahu? Kau tidak pernah mencari aku juga tidak pernah mencari kau. Tapi Allah sudah mempertemukan kita." Atas kata-kata Soekarno ini, perempuan manis yang tadinya sempat menolak kehadiran Soekarno, kemudian langsung dimabuk asmara. Atau pujiannya pada Hartini, janda 5 anak yang menjerat hati Soekarno lewat sayur lodeh buatannya. "Sudah punya 5 anak, tapi masih secantik ini?" Tahu sendiri perempuan kalau makin berumur, seringkali mengkhawatirkan kecantikannya. Tapi ketika seorang pria seperti Soekarno malah mengatakan yang sebaliknya, luluhlah hati Hartini. Sekali saja Soekarno melontarkan kalimat-kalimat seperti ini, maka wanita-wanita itu akan terus mengingatnya, bahkan sanggup membahasakan kembali saat ditanya tentang bagaimana kisah istimewa mereka bersama Soekarno. 3. Pesan pelipur rindu.
Soekarno tidak hanya berurusan dengan wanita. Ia juga harus mengurus negara dan bertemu dengan banyak sekali kolega dalam dan luar negeri. Merumuskan pembangunan dan kemajuan untuk bangsa ini. Namun meski demikian, Soekarno tidak pernah lalai membagi perhatiannya untuk wanita-wanita yang ia cintai bila tak sempat bertemu. Soekarno selalu memberi kabar dan memberikan pesan, loves, yang maknanya selalu terasa lebih dalam dari 4 huruf yang berarti cinta itu. Ia pernah mengirim surat pada Yurike Sanger saat tak sempat bertemu dengannya. Always thinking of you, but impossible to meet you. For the time being physically I'm not near you, but my heart is with you. Love. Soekarno tidak pernah membiarkan perempuan yang ia cintai merasa sendirian, terabaikan, atau kesepian. Selalu ada kehangatan yang menjadi pelipur rindu. Entah itu kiriman surat, uang, bingkisan atau pesan-pesan pendek yang membuat mereka tak lagi gusar. 4. Berwawasan luas, punya kelas. Soekarno memang lahir dari kalangan biasa dan sederhana. Namun, wawasan luas dan otak encer telah mendongkrak 200% pesona sang mantan presiden yang memang sudah dianugerahi wajah tampan dan sikap galant itu. Dengan kemampuan ini, ia bisa bicara dengan gadis bau kencur hingga wanita berumur. Ia bisa bergaul dengan wanita-wanita berkelas di pemerintahan, wanita terpelajar dan berpengaruh di dunia, hingga perempuan lugu dari desa. Tak ada satupun yang merasa direndahkan. Semua merasa istimewa di samping Soekarno. 5. Atraktif. Selain inner beauty dan ketampanannya, Soekarno memiliki seks appeal atau daya pikat yang luar biasa. Ia mahir berdansa, bisa memperlakukan wanita dengan baik. Bahkan dalam wawancara dengan Cindy Adams ia menjelaskan tentang dirinya secara belak-belakan, I'm a very physical man. He must have sex every day. Apalagi kalau Soekarno sudah melantai dengan irama Cha-cha, yang tidak bisa diganggu-gugat. Dalam 2-4 jam irama Cha-cha dimainkan, Soekarno akan berlenso bersama wanita yang silih berganti. Ngomong-ngomong, mengapa disebut irama Cha-cha yang tidak bisa diganggu-gugat? Karena hanya itu yang disukai dan diizinkan oleh Soekarno. Pernah suatu kali pemusik istana berinisiatif mengganti iramanya, maka lirikan tajam Soekarno membuat mereka mengurungkan niat. Pernah pula ia diundang di ballroom dengan musik waltz ala Eropa. Awalnya ia tidak berdansa dan semua orang di ruangan memperhatikan kalau sang presiden sepertinya mati kutu. Ternyata tanpa diduga, kemudian Soekarno bangkit dari kursinya dan menyuruh pemusik istana mengambil alih sesi dansa tersebut dan memainkan irama Cha-cha. Dan tidak lagi mereka berani mengubah musiknya. Hanya musik kesukaan Bapak Presiden, atau akan dipelototi oleh Bapak. Karena fenomena ini, grup musik itu diberi nama IBS. Asal Bapak senang. 6. Mencurahkan perhatian. Bagaimana Soekarno bisa mencurahkan perhatiannya memang tak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Saat ia menumbuhkan api cinta di hati seorang wanita, hal itu bisa menyalakan api cemburu di hati perempuan yang lain. Agar api tersebut tidak saling membakar, Soekarno selalu bisa mencurahkan perhatian sehingga mereka sejenak lupa bahwa masih ada cinta yang lain di hati sang presiden. Soekarno bisa mengatasi kekasihnya yang sedang mutung atau ngambek. Ia juga bisa menuruti apapun ngidamnya Fatmawati saat mereka sedang naik mobil dalam perjalanan ke Jogja. Saat itu ia tengah mengandung Megawati, dan setiap kali Fatmawati minta turun karena ngidam membeli sesuatu, Soekarno menurut saja sambil tertawa melihat istrinya yang manja. Sikap putra sang fajar ini memang bisa menimbulkan 1000 makna, namun semua itu ia lakukan karena melihat pesona seorang wanita. Perempuan-perempuan cantik yang membuatnya terkagum-kagum, selalu diperlakukan dengan baik. Itulah mengapa, selepas masa kejayaannya, hingga selepas kepergiannya pun, kisah asmara dan pesona sang presiden tidak habis-habis dibahas.
Ia adalah sang Arjuna, ia juga Casanova, pun ia disebut Don Juan. And some women said he is a great lover. Bagaimana menurut kalian? Sejatine mangati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari benda ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus kencang. Jakarta laksana rasanya seperti butiran air 10 tahun, saudara.